Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Hari ini kita lanjutkan lagi ya pembelajaran kita di kitab Durusul Lughah, masih yang di jilid pertama. Nah, tetapi udah masuk dars 18 ya. Kira-kira 4 dars lagi atau mungkin 5 dars lagi ya. Insya Allah kita akan menyelesaikan kitab ini. Ya, berarti umat semuanya dari ke 17 dars yang udah kita lewati bersama. Insya Allah kira-kira berapa persen yang bisa dipahami umat dari materi-materi yang udah diberikan? Mudah ya, semuanya bisa menguasai insya Allah. Umeli, Eyang Endro, Umitri, ayo jawab. Umi Nurul, ayo jawab. Bagian Ustazah. Masya Allah. Taib, ya, tidak apa-apa nih. Eyang Endro, jawab. Eyang, Iya, Bobo. iya. Jawab. Enggak. Mengerti kah Eyang? Berapa persen Eyang? 40% saja. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Umi Nurul, Alhamdulillah. 30%. 30%. Eyang Ma? Eyang Ma? Ya, 40 Ustazah. Masya Allah. Mitri? Alhamdulillah. Mitri? Fitri, Ya Ustazah. berapa persen? 40 sampai 45% lah. 40 sampai 45%. Masya Allah. Kamu Dimas? Ana mungkin 50-60% Ustazah. Oh, Ya Allah, ini Masya namanya udah Allah. tawaduk ya. Dikitkan persennya, soalnya pada tawaduk semua ini, insya Allah. Masya Allah. Iya, Umi Rusnia. Coba yang paling pintar pintar ditanya Ustazah. Yang paling pintar ditanya Ustazah. Umi Rusnia gimana? Uminya Anak ikut. 100%. Masya Anak Allah. Berapa persen? Masa ngikut jawabannya kan gak nyambung. Tuh, kalau ditanya berapa persen bingung Ustazah. Masya Allah. Kira-kira dari dars yang pertama hingga ke 17 ya yang kemarin kita udah lalui bersama, itu bagian mana yang Ummahat itu susah sekali untuk memahami materinya atau kaidahnya? Yang pertama itu kayak isim isyarah kita udah lewati ya, isim isyarah untuk yang mufrad, kemudian untuk yang jamak juga sudah ya. Terus Umi kemudian Nurul kan masuknya agak telat ya Ustazah. Beliau kan di tengah-tengah kayaknya baru masuk ya Umi Nurul Ustazah. ya kita Coba dulu Umi kan Nurul di mana Umi Nurul? Ya, betul. Masih kurang Di tengah-tengah. daerah mana Umi Nurul? Ya, setelah masdar, terus isim isyarah itu untuk menempati bagaimana kita bisa langsung tahu gitu loh, Ustazah. Oh, isim isyarah, baik. Karena catat ya, isim isyarah. Ada lagi. Nah, misalnya dari awal kemarin di das pertama maksudnya ya. Das pertama, kedua, ketiga, keempat itu insya Allah masih mudah ya, isim isyarah. Nah, isim isyarah yang pertama itu digunakan untuk mufrad mudzakkar ya. Misalnya kayak kemarin hadza baitun, hadhihi madrasatun ya. Nah, itu untuk yang mufrad. Kemudian kalau yang jamak kemarin ulaika. Nah, kalau yang jamak berarti kita lihat dulu yang ditunjuk ini sesuatu yang berakal atau tidak berakal gitu ya. Nah, kalau sesuatu yang berakal berarti memakai ulaika atau haulaika. Kalau ulaika kemarin masih ingat Ummahat isim isyarahnya untuk jauh atau dekat? Ulaika. Ya? Jauh. Oh Jauh. iya, kalau haulai ya, haulai untuk yang dekat. Nah, untuk isim isyarah yang jamak ini yang perlu kita ingat itu adalah bagian garis besarnya ya. Bagian garis besarnya itu kalau untuk yang jamak, isim isyarah yang jamak itu pasti digunakan untuk sesuatu yang berakal. Ya, berarti
dia untuk berakal untuk jamak. Jamak itu untuk berakal. Nah, kalau yang mufrad, ya, mufradnya ini ada dua, bisa berakal, bisa tidak berakal, ya. Nah, nanti tergantung ininya, tergantung sesuatu yang ditunjuk itu mufrad, mudzakkar atau muannas. Baik. Nah, kemudian, nah ini kita musana belum. Insya Allah musana pembelajaran hari ini, ya. Karena mufrad dan jamak itu dia mabni, artinya dia tidak berubah, tetap gitu ya. Apapun keadaannya, misalnya dia sebagai fa'il tetap, kemudian dia sebagai objek atau maf'ulun bih dia juga tetap, kemudian dia didahului oleh huruf jar dia juga tetap, ya tidak berubah-ubah. Oleh karenanya pembahasan yang di dars yang ke-18 nanti, hari ini insya Allah, itu isi musana itu diakhirkan. Maksudnya dia dibahas kayak di bab-bab setelah yang mabni selesai, ya. Karena musana ini berbeda dengan yang mufrad sama jamak. Nah, kalau musana atau kata tunjuk yang digunakan untuk sesuatu benda yang jumlahnya 2 itu masuknya ke musanna. Nah, kalau musanna ini kalau kita udah belajar di nahwu berarti dia masuk kategori yang mu'rob, ya, yang mu'rob. Kalau hada nanti ada hadani, ada hadaini, ya, seperti itu. belum ya. Itu untuk pembagian untuk mengingat yang mufrad dan jamak. Intinya ya kalau mufrad ini bisa untuk berakal dan tidak berakal. Tetapi kalau untuk isim isyarah yang jamak itu khusus untuk yang berakal. Lalu bagaimana apabila benda yang ditunjuk itu jamak tetapi untuk yang tidak berakal? Maka di sini dia hukumnya adalah mufrad muannas, ya, mufrad muannas, ya, seperti itu inti dari pembahasan isim isyarah. Umi Nurul sampai sini apakah bisa dipahami? Insya Allah Ustazah. Insya Antara Allah. mufrad muannas itu berarti yang berakal dan tidak berakal Ustazah. Jadi begini, kan isim menurut jenisnya, ya. Ini mungkin pembelajaran di awal-awal. Sebentar. Saya tambah lagi, tambah halaman. Jadi isim menurut jenisnya. Kecilan. Maaf. Isim menurut jenis atau gender. Apalagi yang mudah diingat, jenis atau gender itu dibagi menjadi 2. Ini yang paling dasar yang harus kita pahami ya. Yang pertama itu muzakkar. Nah, muzakkar ini apa-apa yang menunjukkan jenis mudahnya laki-laki gitu ya. Muzakkar. Laki-laki. Yang kedua itu namanya mu'anas. Nah, mudahnya itu untuk memudahkan kita mengingat mu'anas ini perempuan gitu ya. Mu'anas. Nah, kalau muzakkar ini semua isim ya, semua isim yang baik dia berakhiran dengan tanwin atau tidak tanwin, yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh kecuali nama, yaitu muzakkar. Misalnya kalau nama Hamzatu ya, ini misalnya Hamzatu. Ini dia diakhiri tak marbutoh, tapi ya, tapi dia menunjukkan nama untuk laki-laki. Maka di sini ya, dia dihukumi muzakkar bukan muannas ya. Taib. Kemudian kalau muannas isim yang menunjukkan perempuan. Cirinya diakhiri tak marbutoh ya. Diakhiri sebentar.
diakhiri ta marbutoh. Kemudian yang kedua menunjukkan nama atau sifat wanita ya. Contohnya misalnya Hindun. Nah, Hindun di sini dia tidak diakhiri dengan ta marbutoh ya. Tetapi nama Hindun ini bermakna perempuan, maka di sini dia dihukumi muannas. Kalau diakhiri ta marbutoh berarti misalnya kalau isim saya rotun ya, saya rotun. Nah, saya rotun ya. Di sini dia menunjukkan muannas. Kaitannya dengan isim isyarah yang sudah kita pelajari bahwa kemarin ada isim isyarah yang menunjukkan dekat itu memakai apa? Ha untuk mudzakkar hadza. Hadza. Muannas hadhihi. Hadihi. Tinggal memakai yang misalnya ini ada kalimat hadhihi hamzatu. Betul atau salah? Hadhihi hamzatu. Salah. Salah. Nah, kenapa salah, Umi? Mu'annas. Hamzah muzakkar. Isim isyarahnya muannas, sedangkan yang Hadza. Gawanya maka mu'annas. sesuai ya, maka tidak sesuai. Kita harus menggunakan antara isim isyarahnya dan kata yang ditunjuk ya. Berarti memakai apa? Kalau hadhihi salah. Hadza. Hadza. Hadza hamzatu. Ini adalah hamzah karena hamzah menunjukkan laki-laki sehingga isim isyarah yang digunakan juga harus menunjukkan laki-laki ya. Karena hamzah jumlah orangnya itu satu, maka isim isyarah yang digunakan jumlahnya harus satu. Yang pertama yakni hadza. Misalnya lagi hadza hindun. Hadza hindun. Kira-kira betul? Salah. Hadhihi. Hadhihi. Jadi menggunakan hadhihi ya, menggunakan hadhi. Kenapa? Karena hindun menunjukkan mu'annas sehingga isim isyarah yang dipakai juga harus menunjukkan mu'annas. Begitu. Nah, itu untuk yang mufrad. Terus kemarin kita juga mempelajari yang jamak ya. Ya, Umi ya? Iya. Jamak taksir atau jamak yang tidak berakal. Jamak taksir. Nah, ini jamak taksir. Bentar. Sambil ngecas. Jamak taksir ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang berakal dan ada yang tidak berakal. Berakal contohnya tolibun. Tolibun. Jamaknya apa? Ayo, tolibun. Tulabun. Tulabun. Ya, jamaknya adalah tulabun. Nah, kata tolibun ini kan seorang siswa. Dia berakal ya, karena siswa ya, berakal. Nah, maka ketika jamaknya dia berakal, maka kata tunjuk yang digunakan harus berbentuk jamak juga. Ya, itu kaidah. Artinya kaidah itu apa ya? Aturan. Aturan, betul ya, aturan. Ya, aturan. Jadi kalau ditanya kenapa kok harus memakai ulaika? Ya itu karena aturannya seperti itu, gitu ya. Berarti di sini isim isyarah yang digunakan menggunakan pilihannya misalnya hadza tullabun atau haula'i tullabun atau hadhihi tullabun. Mana yang betul? A, B, C? Haula'i. Haula'i. Iya, haula'i tullabun. Mereka ini adalah para Siswa. Nah, itu kata kunci yang harus kita pegang ketika menemukan isim jamak taksir yang berakal. Nah, sekarang soal kedua. Apabila ketemu kata saya rotun. Nah, saya rotun, rotnya panjang. Saya rotun. Nah, kira-kira ini menggunakan isim isyarah yang mana? Pilihannya A itu hadza. Ya, misalnya di sini ada hadza. Kemudian B
haulai. Kemudian C. Hadhihi. Yang mana yang betul? Umi semuanya. Haulai. Ulai. Hazihi. Bukan. Hadhihi. Ada Kan itu dua saya. jawaban. Ayo. Karena tidak Yang menjawab berakal. yang menjawab haulai alasannya apa Umi? Coba. Karena di sayaro tuh ada Jamak. apa sah jadi jamak gitu saja. Ya, sayarotun memang dia jamak. Tapi kita lihat makna sayarotun itu apa Umi? Eyang? Mobil apa ya? Mobil. Nah, Mobil. mobil ini kira-kira berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Tidak berakal. Padahal tadi kaidahnya adalah yang menggunakan haulai atau ulaika itu adalah jamak yang Yang berakal. berakal. Yang Jadi berakal. jawabannya betul Haza. atau salah? Jadi yang benar haza. Salah. Yang benar? Hadhihi. Hazihi. Hadihi. Iya. Kenapa Hadihi. hadhihi? Coba Umahat. Kenapa hadhihi? Oh, ada tamal rutohnya, Deng. Iya. Karena tidak berakal. Tidak berakal. Di hadihi. Tidak Iya. berakal. Ini berarti Karena jamak taksir yang Taksir. tidak berakal dia dihukumi mufrad Mufrad mu'annas. mu'annas. Nah, itu kunci atau kaidah ya. Jadi yang perlu kita ingat di situ adalah Apaan saja? Ada tamu. Apaan saja? Izin dulu saja. naam Mi ya. Jadi intinya di sini untuk jamak taksir yang tidak berakal maka dia dihukumi mufrad mu'annas. Mu'annas. Itu kaidah ya. Sebentar, Ana tuliskan lagi di sini. buat mu'annas ya. Jamak taksir yang Iya. tidak berakal dihukumi mufrad mu'annas. Betul. Nah, ini Umi ya, ini itu berlaku untuk semuanya. Maksudnya gini, jadi tidak hanya isim isyarahnya aja, tetapi nanti kalau fa'il atau subjek dalam suatu kalimat berupa jamak taksir yang tidak berakal, maka fiilnya juga bentuknya mufrad mu'annas. Ya, ini sambil kita murojaah di nahwu, di ilmu nahwunya. Jadi itu aja ya. Kemudian sifatnya juga ya, karena kita udah belajar dengan sifat mausuf atau isna'at man'ut ya di pelajaran ke-6 atau ke-7 ya. Nah, itu juga diterapkan hal yang sama. Jamak taksir yang tidak berakal itu dihukumi mufrad mu'annas ya. Ana tambahin di sini baik berupa fiilnya, kemudian khobarnya, terus apa lagi? Sifatnya, domirnya juga ya, domir, terus apa lagi? Fiil, khobar, sifat, domir, isim isyarah misalnya ya. Ini untuk memudahkan kita mengingatnya. Nah, seperti ini. Jadi semuanya kalau udah berhubungan dengan jamak taksir yang tidak berakal, maka kembalinya ke sini. Ya, kembalinya ke sini. Bisa dipahami, Umi, atau masih bingung? Umi, Eyang, Nani? Insya Allah Mbak saja. Alhamdulillah. Eyang mah? Tadi ada tamu ya, Eyang mah? Enggak, saya siap saja. Paham. Nah, iya. Insya Allah ya. Jadi kalau perlu, ini ditulis di meja. Meja di kertas maksudnya ya, ditempelkan gitu. Ya, memang pada awal kita belajar itu kayak masih apa ya, main puzzle. Misalnya baris pertama puzzle-nya udah ketemu 2, tapi belum ketemu yang 3. Nanti di baris kedua ketemu lagi 1, kita hubungan lagi dengan puzzle yang pertama. Insya Allah seperti itu ya, pelan-pelan. Tapi semoga Allah pahamkan. Kita tidak mengejar selesainya kitab, tapi kita lebih mengejar ke pemahaman ya umat semuanya. Jadi kami harap yang sudah paham
Biar makin mungkin mohon bersabar ya, Insya Allah. Di sini soalnya sudah banyak yang ahli-ahlinya ini, Masya Allah. Ya gitu. Iya, sebelum kita lanjutkan, ini kata kunci untuk isim isyarah yang perlu dipegang ya Umi ya. Maksudnya yang di sini kita harus ingat catatan atau mulhadhahnya. Baik, Gerimis ya? Di? bagaimana? Gerimis nggak tuh? Oh, premisnya. Iya, tapi kita lanjutkan atau masih ada yang mau ditanyakan lagi ke bab berikutnya? Terus kemudian satu lagi pertanyaan. Nah, kalau tentang bab mudhof ilaih, nah itu kira-kira sudah bisa dipahami belum umat semuanya? Atau masih bingung bagaimana cara menentukan apakah itu mudhof ilaih, apakah itu naat man'ut, apakah itu mubtada khobar? Mubtada khobar. Ya Ustazah, itu saja. Murojaah aja Ustazah. Gimana murajaah ya hari ini ya? Nggak usah dulu ya. Murajaah Ustazah, betul Udah Ustazah. Jadi kita Murajaah. ke Setuju. Masya Allah. Jadi kita ke inti pembahasan yang kira-kira masih muter-muter gitu ya. Tapi kalau Baik yang Ustazah. ini, yang isim isyarah ini kira-kira udah bisa dipahami belum Umi? Insya Allah Ustazah. Coba Insya Allah ya. mungkin apa satu lagi soal Ustazah biar mungkin Satu Pertanyaan. lagi. Baik biar ya. tambah Misalnya apa ya. Soal Misalnya. Kalau yang jamak mu'anas atau muzakkar salim saja itunya apa? Dihukuminya apa nanti? Sama nggak mufrad mu'anas? Kalau untuk jamak mudzakkar salim ya. Tapi sekarang kita fokus di kata jamak mudzakkar salim. Nah, di sini kalau kita mendengar jamak mudzakkar salim ini yang terlintas dalam pikiran kita apa, Umi? Coba. Untuk laki-laki. Laki-laki, Banyak. banyak orang. Untuk laki-laki jamak. banyak. Nah, ya Masya Allah. Seperti itu. Jadi udah terlintas dalam pikiran kita untuk laki-laki banyak salim ya. Dia berarti selamat dari bentuk mufradnya. Artinya di bentuk mufradnya itu tidak ada perubahan. Jamak mudzakkar salim ini yang pertama itu dia khusus untuk sifat. Khusus untuk sifat laki-laki ya maksudnya. Untuk sifat laki-laki. Terus kemudian yang kedua untuk yang berakal. Akal. Artinya, Umi semuanya ya, di sini kata babun, pintu itu kan mudzakkar ya. Mufrad mudzakkar, babun. Ya betul, sepakat dulu apa tidak? Babun itu adalah isim mufrad mudzakkar. Sepakat ya? Ya. Nah, ketika dia mau dijamakkan, bentuknya bukan lagi jamak mudzakkar salim, bukan babuna. Itu salah ya, karena tidak sesuai kaidah. Karena kata babun itu merupakan kata benda yang dia tidak berakal. Kata benda yang tidak berakal, maka jamaknya bentuknya adalah jamak taksir. Ya, berarti kalau kita katakan haulai babuna. Kira-kira betul salah? Salah. Haulai babuna salah ya. Baik, haulai. Sebentar. Haulai babuna. Ini berarti salah. Ya. Maka yang betul gimana? Coba Eyang mah. Yang betul gimana Eyang? Hazihi babuna. Salah. Hazihinya betul, tapi babunanya masih kurang tepat. Iya. Bentuk jamak taksir dari babun apa? Eyang? Baitun. Baitun rumah mufrad. Abwab.
Babun itu pintu ya. Iya, hadhihi abwabun. Ini Abwabun. adalah pintu-pintu. Ini adalah pintu-pintu. Hadhihi abwabun. Babun jadi Nah, ini salah. Yang ini salah ya. Nah, yang ini yang betul. Ini yang betul. Jadi dia memakainya bentuk mufrad mu'annas untuk isim isyarahnya. Nah, sekarang misalnya ada kata Muhammadun. Ya, ada kata Muhammadun. Terus kemudian mau kita jamakkan nih. Jadi apa? haza. Misalnya ada kata Muhammad. Ya. Muhammad itu bentuknya mufrad Muhammadun. Satu orang Muhammad. Nah, kita mau membuat nama Muhammad ini banyak. Jadi ada banyak Muhammad. Maka gimana? Muhammad menjadi apa? Sebelum kita masukkan isim isyarahnya. Muhammadun. Hamzah. Muhammaduna. Jadi jamak mudzakkar salim itu rumusnya mufrad ditambah waw dan nun. Kita lihat ya di sini misalnya kata Muhammadun. Muhammadun. Bentar. Salah. Muhammadun. Bentar. Muhammadun. Tasdidnya di mim ya. Nah, ini Muhammadun. Ini mufradnya. Maka ketika kita mau merubahnya ke jamak mudzakkar salim, rumusnya ini. Mufrad ditambahkan dengan waw dan Waw dan nun. nun. Iya, waw dan nun. Dengan waw dan nun. Berarti Muhammad ditambah waw dan nun. Ya. Muhammaduna. Waw dan iya, Muhammaduna. Nah, mantap. Ya, maka menjadi Muhammaduna. Muhammaduna. Nah, di sini tanwinnya hilang ya, karena berhadapan dengan wawu sukun. Seperti ini, Muhammaduna. Maka sekarang kita membuat jumlah ismiyah dengan khobar Muhammaduna. Muhammaduna. Maka di sini mubtada atau isim isyarah yang digunakan apa? Yang pertama kita pakai hadza Muhammaduna, hadhihi Muhammaduna, atau haula'i Muhammaduna, atau ulaika Muhammaduna. Yang mana yang betul? Haula'i Muhammadun. Yang betul mana? A, B, C, D. Tadi ada 4 jawaban ya. C. C. Haula'i. Ada yang lainnya? Yang lainnya ada? Yuk. Haza. Hadza Muhammadun. Nah gitu, Umi. Iya. Terus ada yang lainnya? Sebelum kita mana jawaban yang betul. Ada yang lainnya jawab? Jadi tadi jawabannya ada hadza Muhammaduna, hadhihi Muhammaduna, haula'i Muhammaduna, ulaika Muhammaduna. Muhammaduna jamak ya berarti bukan hazar ya. Ulaika Muhammaduna. Ulaika Muhammaduna. Ada yang jawab haula'i Muhammaduna?
Bisa Haulai. juga enggak Ustazah? Gimana? Bisa juga kan dekat. Kalau ulaika itu kan jauh. Haulai. Iya. Haulai Muhammaduna atau ulaika Muhammaduna? Kan Haulai. berarti pilihannya ini kan berarti haulai. Anak Ustazah. Haulai afwan. Anak C. Iya. C. Iya. Selainnya? Ada lagi jawaban lain? Ulaika. Ulaika Muhammadu. Ulaika Muhammaduna. Ada lagi jawaban lain? Untuk yang berakal. Dan hadani ya. Untuk berakal. Haulai itu ulaika sama kan Ustazah benar jawabannya kan? Karena kan menunjukkan yang berakal. Iya. Makanya Ana mau ngetes aja pemahaman Mahat. Ya, Karena karena jawabannya berakal jadi jamak. dia ulaika atau ulaika sampai dia benar. Betul, iya. Ulaika atau haulai itu boleh ya karena jamaknya berakal ya. Nah, ya. Iya, mereka ini atau mereka itu ya. Jadi ini maksudnya itu menunjukkan bahwa Muhammadnya itu banyak. Kalau Muhammadnya itu banyak, berarti kita memakai isim isyarahnya yang haulai atau ulaika. Kita tidak memakai hadza karena yang ditunjuk ini orangnya banyak ya. Terus kemudian dia berakal. Nah, kenapa kita tidak memakai hadhihi? Nah, karena Muhammaduna itu jamak mudzakkar salim, bukan mufrad Hadhihi mufrad ya. terakhir Ya. yang tidak berakal ya. Karena Muhammaduna itu berakal, maka kita menggunakan yang isim isyarah untuk jamak haulai atau ulaika. Berarti di sini haulai boleh, ulaika juga boleh. Ya. Haulai atau Ulaika. ulaika. Nah, ada yang masih sepertinya di sini ya, Umi ya. Paham Ustazah? Insya Allah paham ya. Tadi kalau yang haza itu untuk mufrad, kalau yang jamak ulaika ya. Betul ya. Untuk kalau yang jamak berakal berarti kita memakainya ulaika. Afwan Ustazah boleh bertanya? Silakan. Kalau yang dikatakan jamak itu bukannya jumlahnya 3 ya Ustazah ya? Ya. 3 atau lebih. Ya, atau lebih. Nah, betul. Betul, Umi. Artinya nih kalau Muhammaduna itu waw nun itu berarti itu jamaknya lebih dari 3 atau lebih begitu ya Ustazah? Nah, jadi Muhammadnya di sini tuh banyak. Ada Muhammad sampai tak terhingga. Nah, seperti itu. Ya. Bisa dipahami. Ustazah Ada kalau yang- pemakaian haulai sama ulaika bedanya apa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ulaika sama haulai bedanya apa? Ini Ulaika dan yang itu. dekat, Ini dan itu Ustazah. ulaika yang jauh itu ini. Mereka itu. Haulai mereka. Sama-sama artinya mereka ya. Ulaika sama haula. Itu kata penunjuk. Bukan. Iya, Iya, sama-sama jadi itu. betul, sama-sama kata tunjuk atau isim yang isim isyarah, tapi bedanya kalau ulaika itu untuk yang jauh, kalau haulai untuk yang Dekat. Oh iya, iya. dekat. Iya, seperti itu. Siap-siap. Barakallahu fikum. Ada lagi? Umi Tri silakan. Mic-nya terbuka. Mau bertanya Umi? Tidak Ustazah. Tidak. Ada lagi Eyang? Yang Endro? Enggak Ustazah. Baik. Sudah sampai sini sudah tuntas isim isyarah? Insya Allah ya. Amin, Ya, amin. jadi ini Insya Allah Ustazah. Insya Allah Ustazah. pelan-pelan ya Umi ya. Yang Pelan-pelan. penting Iya, Ustazah. kita paham ya, tidak buru-buru. Yang penting paham dulu. Insya Allah. Iya, nanti kalau di sini
Kita sudah udah nggak bingung lagi tentang isim isyarah untuk yang mufrad, kemudian untuk yang jamak berakal, jamak tidak berakal, jamak muannas salim. Nah, itu insya Allah nanti ke depannya lebih mudah lagi. Misalnya satu lagi contoh ya. Kata darojatun. Artinya apa ini darojatun, Umi? Sepeda. Sepeda. Sepeda apa roda? Darojatun. Artinya sepeda. Nah, kalau seperti ini darojatun. Sebentar, keliru ya. Daroranya panjang ya. Darojatun. Kira-kira ini isim isyarah yang kita pakai apa? Tidak berakal saja. Hadza. Mufrad mu'annas hazihi. Iya, tadi siapa yang jawab hada masih? Ayo, siapa yang jawab hada tadi? Ana Ustazah. Umi Dimas, baik. Umi Dimas, coba perhatikan ya. Darojatun. Kira-kira kalau kita lihat dari akhir kata, akhir kalimat, kata darojatun itu diakhiri dengan apa, Umi? Tak marbuto. Tak marbuto. Nah, kalau kita udah mengetahui diakhiri dengan tak marbuto, berarti kita langsung terfikir mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas. Berarti isim isyarah yang dipakai adalah Hadhihi. apa, Umi? Hadhihi. Hadhihi. Iya, kenapa tadi hadza? Salah ini mungkin ya, kepleset ya. Pleset. Hadhihi ya, memakai hadhihi karena dia mu'annas, mufrad mu'annas. Dan sekarang misalnya masih tetap darojatun tapi seperti ini. Darojatun. Kira-kira kalau seperti ini yang dipakai isim isyarahnya itu apa? Hadhihi, hadza, haula'i atau ulaika? Tapi ini tidak berakal. Ya hazihi karena tidak berakal. Hadhihi. Hazihi. Tidak berakal. Hadhihi tidak berakal. Kalau misalnya memakai tilka darojatun, kira-kira boleh tidak? Itu Boleh. tilka. Nggak boleh ya tilka. Ya kan? Oh, tidak boleh ya? Kenapa tidak boleh? Bukannya boleh. 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 Bukannya ya. boleh. Tilka. Tilka itu artinya itu. Itu. Untuk Tilka perempuan. artinya itu. Menunjukkan. Berarti Boleh. 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 iya. Kenapa boleh? Karena tilka itu isim isyarah yang digunakan untuk mufrad mu'annas. Tilka untuk yang jauh, kalau hadhihi untuk yang dekat. Jadi kalau isim isyarah itu menurut pembagiannya, kemarin kita udah belajar ada dua yaumi untuk lil qorib yang dekat dan lil ba'id untuk yang jauh. Kalau semuanya itu misalnya isimnya ditunjuk itu adalah isim jamak taksir yang mana dia tidak berakal, maka boleh menggunakan tilka dan hadhihi. Ya, tergantung nanti misalnya perintahnya dalam soal tersebut itu apa ini. Kalau misalnya itu adalah sepeda, berarti menggunakan tilka. Ini adalah sepeda, berarti menggunakan hadhihi. Sama seperti yang jamak mudzakkar salim yang berakal tadi. Boleh memakai haula'i, boleh memakai Ulaika. Taib ya. Di sini darojatun ini termasuk isimnya jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim atau jamak taksir. Jamak mu'annas salim. Taksir. Ya, ada perbedaan pendapat nih, Masya Allah. Ayo apa? Jamak apa? Mu'annas salim. Alif Mu'annas salim. Iya, jamak muannas salim, Umi. Kenapa? Karena diakhiri dengan tak alif
Dan ta ini ya, ada alif dan ta ya. Baik, jamak mudzakkar salim. Sekarang jamak muannas salim. Rumusnya mufrad plus mufradnya ditambah apa? Alif. Alif dan ta. Atun ya. Alif dan ta. Oh, kalau yang Selesai. muzakkar salim tadi yang waw sama nun. Betul Umi, mumtaz, ahsan. Tuh. Ya. Nah, ini ya, nggak apa-apa. Ini kita ulang-ulang sampai mungkin semuanya. Hmm. Nah, ya. Jadi rumusnya mufrad plus atun. Nah, ini lagi ada kata muslimatun. Kira-kira isim isyarahnya dipakai yang mana, Umi? Hadihi. Haul. Hadhihi itu. Ya, pertama Haul. pilihan hadihi, B, hada, C, Haulai. ika, D, dzalika. Banyak lagi ya. E, haulai, F, ulaika. Ulaika. Haulai, Tahu, Ada yang nggak jawab tahu yang BC-nya. Taunya Haulai. ulaika. Habis kebanyakan fokus di bingung. ABC-nya. Fokus di jawabannya ya. Ya, bingung. Kalau Nggak ngikutin itu. kalau fokus di ABC-nya itu Ibrahim tuh. Fokus di ABC-nya jawabannya. Nanti di sekolah diubah lagi jawabannya. Salah. Muslimatun jadi hazihi. Kira-kira apa Umi? Siapa yang jawab hadihi tadi? Saya Hadihi. hazihi. Ustazah jawab hadihi. Muslimatun bukannya berakal ya Ustazah? Iya, sebentar. Umi yang tahu kita Sabar, udah masuk duluan. sabar. Sabar. Iya, saya Alif nyimak apa. dan ta. Iya, kenapa Umi jawabnya hadihi? Eyang mah kenapa jawabnya hadihi? Karena jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Kalau hazihi kan ini. Oh iya, dia mufrad deh. Kalau jamak berarti ulaika atau tilka. Taib. Ada Benar. yang betul, ada yang kurang tepat jawabannya. Taib. Anakip dulu ya jawabannya. Yang mana anakip dulu? Ada lagi yang jawab tilka atau hadhi atau hadam atau dzalika atau yang lainnya. Yang Nani jawabannya apa? Tilka bisa berakal dan tidak berakal. Muslimatun. Muslimatun. Titik-titik muslimatun. Jawabannya hadhihi ataukah hadza ataukah dzalika ataukah tilka ataukah haulai ataukah ulaika. Muslimat. Itu haulai atau haulaika Ustazah. Haulai atau ulaika. Ya, karena ini berakal. Karena ini berakal. Muslimatun artinya apa, Eyang? Muslimah. Para muslimah. Taib. Ada lagi yang menjawab lain? Saya ini dulu jawabannya ya. Saya keep dulu. Siapa nih? Umi Heni? Ya Ustazah. Umi Heni Jadi jawabannya ini apa? muslimatun perempuan, tapi dia jamak berakal Ustazah. Jadi ya. Jawabannya Haulai atau ula. haulai atau ulaika. Ika. Naam. Taib. Anakip dulu jawabannya Umi. Anak kunci Iya dulu. Ustazah. Ya, Umi Dimas, Umi Eli, dan Umi Trin yang belum berpendapat. Umi Nur tadi masih ada tamu. Makin belum. Atau ulaika Ustazah. Ulaika atau
Umi Ali, Haulai. ha? Haulai Haulai. karena dia berakal. Taib. Umi Tri, jawabannya? Haulai atau ulaika Ustazah karena menunjuk muslimah berakal perempuan yang Muslimah berakal. Taib. Muslimahnya satu atau dua atau berapa ini, Umi? banyak Ustazah muslim. Banyak. Taib. Ada lagi yang belum menjawab? Sama Umi Ustazah. Umi Dimas sama. Oke. Alasannya juga sama. Iya sama Kalau Ustazah. sama Karena bahasanya paling berakal. bebas aja. Bahasa Arabnya apa? Ustazah, kalau Indonesia idem kan ya. Kalau bahasa Arabnya apa saja? Kalau sama. Soh. 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 Iya. Ustazah. Fi soh. Umi Kita Nia. begitu soh. Begitu ya. Baik. Soh. Catat dulu saja. Soh sama. Umi Nia apa jawabannya? Haulai atau ulaika. Sama Ustaz. Masya Allah. Taib. Iya. Jawabannya yang benar tadi ya. Jawaban terbanyak haulai atau ulaika. Kenapa memakai itu? Karena kita lihat muslimatun di sini maknanya adalah para muslimah, artinya dia banyak, ya. Dan muslimah maknanya para muslimah berakal, ya, bukan sesuatu benda yang dia tidak berakal. Ya, maka di sini isim isyarah yang digunakan adalah ulaika atau haulai. Begitu ya, Umahat. Ada yang masih bingung? Oh iya, saya salah. Tilka itu untuk tunggal mufrad. Iya, tilka itu untuk tunggal mufrad mu'anas atau untuk jamak taksir tidak Tidak berakal. berakal. Iya. Nah, iya seperti itu ya, Umi. Masya Allah. Masya Allah. Taib. Sekarang satu lagi pertanyaannya. Misalnya ada kata at-tiba'u. 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 Nah, ini isim isyarah yang kita pakai kira-kira yang mana? At-tiba'u artinya apa, Umahat? Umi, namanya? Tobibun bukan itu ya. At-tiba'u bimakna Dokter-dokter. tabibun katsirun. Ya, para dokter. para dokter. Sekarang isim isyarah yang dipakai apa? Hadza, hadhihi, haula'i, ulaika, dzalika, au tilka. Karena banyak dan berakal menggunakan ulaik atau ulaik haulai. Ada lagi jawaban lain? Kira-kira kalau yang ini udah tidak bingung ya? Iya, Ustazah. Haulai atau Ulaik. ulaik. Iya, insyaallah. Ini kelihatannya isim isyarah nih kita tidak menyepelekan. Mudah ya kelihatannya, tapi kita butuh Teliti. iya, butuh ketelitian. Nah, biar tidak kesenggol dengan apa namanya jawaban-jawaban yang kelihatannya menggiurkan, kelihatannya benar tapi ternyata tidak tepat. Iya, Nah, misalnya, Siap. insyaallah wa barik. Misalnya satu lagi ya, biar komplit. Tobibatun. Ini jenisnya jamak apa? Jamak mu'anas. Mu'annas salim. Mu'annas salim. Berakal atau tidak?
berakal. Berakal. Nah, isim isyarah yang digunakan apa jadinya, Om? Yang Sama haula. ulaika atau haulai. Iya, Masya Allah. Udah nggak bingung kalau yang terakhir ini. Masya Allah ya, berarti sudah tuntas. Masya Allah. Nanti kalau ada Alhamdulillah. soal dirubah lagi, insya Allah tidak bingung lagi. Insya Allah. Ayo. Ini pembahasan tentang isim isyarah atau murajaah tentang isim isyarah, insya Allah sudah tuntas ya Umi ya. Sudah bisa membedakan ketika kata yang ditunjuk itu mufrad mudzakkar atau mufrad muannas atau jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim, baik dia yang berakal maupun tidak berakal. Kemudian jamak taksir, baik dia yang berakal maupun tidak berakal. Isim isyarahnya insya Allah sudah dipahami dengan baik ya, masing-masing yang digunakan itu apa. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Umi Allah. Tayyib. Nurul kemana itu Umi Nurul saja yang bertanya, yang tidak Ada- mengerti. Oh, ada tamu Umi katanya Nurul beliau. belum balik ya? Beliau yang bertanya, beliau yang tidak ada, Masya Allah. Iya. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang yang kedua itu kita masuk kepada pembahasan apa? Mudah-mudah ilahi. Idhofah ya. Idhofah. Idhofah. Jadi kalau dalam durusul lughah itu dimasuk di yang 5, pelajaran 5 atau 6 kalau nggak salah ya. Nah, karena dia Yes, terletak di 5. ya betul. Idhofah. Idhofah. Ini biasanya kita itu sering di sini bingungnya itu antara idhofah, kemudian man'ut dan na'at atau sifat mausuf, kemudian mubtada khobar. Misalnya begini, contohnya ada kata kitabu. Bentar ya, kitabu Zaidin. Kemudian ada kata al-kitabu jadidun. Terus kemudian misalnya al-kitabu al-kitabul misalnya kasiru kasiru al-kitabul kasiru. Baik, ya. Silakan diperhatikan di screen-nya ada kata kitabu Zaidin. Al-kitabu jadidun. Al-kitabul katsiru. Kira-kira ya. Ini 3 kalimat ini kan dia hampir sama semua ya, cuma terdiri dari 2 kata. Baik. Nah, yang ada bisa sebelum Anda menjelaskan apa perbedaan dari ketiga kalimat ini? Oh, silakan. Perbedaannya saja yang kelihatan yang nampak. Kira-kira apa? Yuk, Kalau ketiga naat man'ut ya Ustazah. coba yang gini, cara menjelaskannya begini. Kalau yang pertama itu isim apa dan apa, kedua itu apa dan apa. Gimana ya? Anda nanti berarti langsung menjelaskan. Ya, sudah. Yang kedua Umi Kenta? al-marifah sama nakiro. Ya, Umi Kenta tadi jawabnya apa, Umi? Umi Kenta? Kalau yang pertama kita Abu Jaidin, nah ini dia nih Ustazah. Kalau yang kedua dia mubtada khobar. Yang ketiga dia naat man'ut. Nah yang pertama ini dia berarti mudah-mudah ilahi ya Ustazah. Karena kan belakangnya ada kasroh. Baik, itu jawabannya Umi Kenta ya. Sekarang yang jawabannya yang untuk membedakan ketiga kalimat ini apa kira-kira yang perbedaan paling nampak? Tadi apa yang Uma? Yang pertama itu mudhof ilaih ya.
karena Bukan kedua jawaban yang sebelum ini tadi itu. Anas kedua buka. yang kedua itu Alkitabu Jadidun itu Al-Ma'rifah sama Nakiro. Yang Berarti kalau yang terakhir pertama itu sebentar ya. Kalau yang pertama itu kira-kira apa? Nakiro. Ma'rifah apa nakiro? Nakiro. Kalau yang pertama nakiro, kedua Yang kedua ma'rifah. Al-Ma'rifah Nakiro, yang ketiga Al-Ma'rifah. Taib. Jawabannya yang itu. Lanjutnya, silakan. Ada lagi yang mau menjawab? Silakan, Umi Anas lebih senang musyarakah seperti ini. Jadi tanya jawab kelasnya hidup. Ana boleh, Ustazah? Iya, Umi Dimas, tafadhol. Kalau yang pertama, Kitabu Zaidin itu ya. Ini mudhaf ilaihi. Kalau yang kedua, Alkitabu Jadidun itu mubtada khobar. Kalau yang ketiga, Alkitabul Katsiru. Ini apa namanya? Na'at man'ut. Baik, iya jawabannya hampir sama seperti mungkin ya. Nah, berikutnya ada yang berpendapat lain lagi? Silakan. Ayo Umahat, silakan dicoba. Barangkali punya Sebenarnya pendapat. saya masih bingung Ustazah yang kayak Kitabu Jaidin. Hanya karena saya berpatokan dengan dia kasrotain itu doang. Jadi saya pikir itu sebenarnya saya masih bingung karena Kitabu saya maksudnya salah juga apa Kitabu Jaidin apa emang harus Kitabu Jaidin gitu Ustazah. Cuma saya berpatokannya dia di kasrotain aja gitu. Karena kan kalau mudhaf ilaih kan dia di belakangnya kan mesti kasroh ya Ustazah. Kebanyakan gitu. Sebenarnya nah kitabunya ini yang saya bingung. Dia kan pakai al apa kitabu aja gitu. Nah, itu dia saya bingungnya Ustazah. Kalau yang 2 3 insya Allah ini apa karena kan Alkitabu kan dia mufrad kan ini khobar. Itu udah tahu. Nah, itu yang al kan dia harus sama ya nakiro dia itu naat man'ut ma'rifah naat man'ut. Nah, ini yang awalan yang kitabu Jaidin ini, nah dia harus pakai al atau enggak gitu saja. Nah, saya berpatokannya cuma di kasrokain aja itu saja. Bisa diterangkan Ustazah? Baik, ada lagi yang mau jawab sebelum kita jalan-jalan? Jalannya jauh-jauh Ustazah. Jalannya nggak jauh-jauh. Ada yang lagi silakan Umi, ayo dikeluarkan pendapatnya. Umi Tri, Umi Eli, Eyang, ayo. Umi Heni, Eyang mah, Eyang mah udah ya tadi. Eyang Endro, Eyang Endro nggak ada tempat ya? Coba ya. Nggak ada yang mau. Milian ya silakan. Kalau yang pertama itu mudhaf ilaih. Kalau yang kedua mutada khobar. Kalau yang ketiga itu naat manut atau mausuf sifat ya Ustazah. Baik, ya kurang lebih jawabannya sama seperti Umi Sina sama Umi Dimas ya. Ada lagi? Ayo silahkan yang berpendapat. Kalau enggak, Ana tutup nih. Dikunci jawabannya. Tidak ada lagi. Umi Heni, Umi Eli tadi udah ya? Umi Tri, Umi Nurul. Umi Eli belum. Umi Eli? Umi Nia nggak ada ya? Ada Ustazah. Sama Ustazah, yang pertama itu mudhafun ilaihi karena isim yang di awal kata tidak bertanwin. Kemudian mudhafun ilaihinya harus berharokat kasroh karena isim majrur. Iya benar. Mubtada khobar. Kalau mubtada khobar yang pertama harus ma'rifah, isim yang keduanya harus nakiroh. Yang ketiga naat man'ut. Kalau naat man'ut harus sama jenisnya. Jadi kalau
makrifah, nakirah. Seperti itu saja. Baik. Ya, udah dijawab Barakallahu Ustazah fikum. kita, Bu. Ya, dia nggak perlu pakai domatain. Ya, betul-betul Ustazah. Itu udah dijawab Ustazah. Masya Allah, barakallahu fikuna jami'an. Jawabannya tidak ada yang salah, betul semuanya ya. Namun, nah ini yang menjadi intibah kita semuanya. Tadi pertanyaannya, apa yang membedakan ketiga kalimat ini sebelum kita Iya. masuk pada inti pembahasannya? Taib, ya, Oh, iya. kita kunci dulu. Jawabannya semuanya betul. Tapi maksudnya itu untuk kita lebih mendetailkan suatu pembahasan ya. Maksudnya agar kita lebih mudah lagi mengingat hal tersebut. Apa aja yang membedakan ketiga kalimat ini? Jawaban yang benar adalah dari Eyang mah. Ya, dijelaskan. Kalau yang pertama itu seperti nakiroh. Kalau yang kedua itu ma'rifah, nakiroh, kemudian ma'rifah. Nah, itu tadi maksudnya Ana mau dulu jawabannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan mudhaf ilaih, mubtada khobar, kemudian naat dan man'ut. Baik, kita masuk di pembahasan yang pertama, kata kitabu Zaidi. Ya, kita lihat di sini kata kitabu. Dia tidak dilekati oleh alif lam dan dia tidak bertanwin. Sebelum kita berikan harokat misalnya, ya tadi untuk mempermudah seperti ini, ya. Kita kan bingung nih, masa ini mau diharokati tanwin karena dia nggak ada alif lamnya, tapi di sini ada kata Zaidun, kitabun Zaidun, ya. Kan nggak mungkin kalau mubtada di awal itu dia nakirah. Ya, maka kita lihat di sini. Kalau Zaidunnya di depan misalnya Zaidun kitabun. Zaid adalah buku. Jelas tidak mungkin ya. Nah, maka dengan seperti ini kita bisa membaca di sini adalah kitabu Zaidin. Ya, kitabu Zaidin. Kitab miliknya Zaid. Mudhaf ilaih itu adalah dua isim yang dijadikan satu sehingga menimbulkan makna baru. Kata kitabun jika berdiri sendiri maknanya buku. Zaid kemudian kata yang kedua di sini Zaidin ya. Kata yang kedua di sini dia kasroh ya. Kenapa? Karena dia sebagai mudhafin ilaih. Semua jawabannya dari Ummu Kenta, Ummu Dimas, Umi Nia, kemudian Umi Eli, Umi siapa tadi itu yang menjawab sama itu tadi. Itu semuanya betul ya. Di sini mudhaf ilaih itu wajib kasroh. Jika kita melihat kalimat seperti ini di awalnya, dia seperti ya seperti nakiro. Kemudian yang kalimat terakhir ini adalah ma'rifah. Kita melihatnya ma'rifah mana? Kata Zaid ya, nama orang itu adalah isim ma'rifah. Maka sudah bisa dipastikan bahwa ini bentuknya adalah idhofah atau mudhafun ilaih. Kemudian yang kedua, kata alkitabu jadidatun. Alkitabu di sini adalah ma'rifah. Yang pertama di sini adalah ma'rifah. Kata al-ma'rifahnya dari mana? Yaitu isim yang dilekati oleh alif lam. Ini disebut isim ma'rifah. Ya. Yang tadi pertama, isim ma'rifah yang pertama adalah isim ma'lam atau nama orang. Yang kedua adalah dilekati oleh alif lam. Isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat ini disebut mubtada dalam jumlah ismiyah. Sehingga ketika kita melihat di akhirnya bentuknya adalah nakiroh ya. Misalnya belum diberi harokat ya, kita tutupin dulu. Kitab ada alnya, kemudian di sini tidak ada alnya, maka ini bentuknya adalah mubtada khobar. Khobarnya mana? Jadi dunia bentuknya dia nakiroh. Nah, itu. Ini kalimat jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua al-kitabul katsiru, ya, buku yang banyak itu. Jadi al-katsir adalah sifat dari al-kitabu. Al-kitabu di sini
isim yang ma'rifah karena dilekati oleh alif lam. Isim yang kedua di sini juga dilekati oleh alif. Maka dia sama-sama nakiroh. Sama-sama ma'rifah. Apabila kita melihat isim yang sama jumlahnya ya, Alkitabu mufrad, Al-katsir mufrad, kemudian sama-sama dilekati oleh alif lam, yakni ma'rifah, maka ini disebut dengan naat ma'ud atau sifat mansub. Jadi ya, Alkitabul katsir buku yang baru itu. Nah, dari ketiga kalimat ini yang merupakan kalimat yang merupakan jumlah mufidah, kalimat sempurna adalah yang nomor 2. Alkitabu jadidun. Ya, buku itu baru. Adapun yang pertama, Kitabu Zaidin, Alkitabul katsiru, ini kalimatnya belum merupakan kalimat sempurna. Karena membutuhkan lagi keterangan. Misalnya Kitabu Zaidin, bukunya Zaid. Bukunya Zaid kenapa? Oh, bukunya Zaid jadidun. Bukunya Zaid itu baru. Nah, ini baru merupakan kalimat sempurna. Adapun yang Alkitabul katsiru ini juga sama. Kitab yang banyak itu kenapa? Misalnya kitab yang banyak itu baru. Alkitabul katsiru jadidun. Baru ini merupakan kalimat sempurna. Seperti itu Ummahat. Jadi bisa dipahami insya Allah antara pembahasan idhofah kali ini. Ya mungkin nanti detailnya lebih pekan depan lagi ya. Kita ulang lagi pembahasannya. Bahwa idhofah Kitabu Zaidin ini juga merupakan dari isim nakirah. Isim ma'rifah ya. Jadi ada 3. Yang pertama isim alam, kedua isim yang dilekati oleh alif lam, yang ketiga adalah isim yang beridhofah. Itu adalah bentuk dari isim ma'rifah. Begitu ya Ummahat ya. Ini qadarullah agak berisik ya, masih di tempat anak. Insya Allah kita lanjutkan lagi pembahasan pekan depan. Nanti kita ulang lagi ini ya. Mungkin ada beberapa yang belum dipahami. Nanti kita lagi tanya di pekan depan. Barakallahu fikuna jami'an. Semoga apa yang kita murojaah pada hari ini Allah mudahkan kita untuk memahaminya. Allah Amin. mudahkan Amin. kita Amin. mengamalkan. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Amalkan ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami bahasa ini. Amin ya Allah. Kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dan juga bacaan salat kita. Amin ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya umat Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakumullah khairan kasiran. Baru saja.